Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, sahabat Dakta dimanapun berada sore hari ini, berbahagia sekali saya Haji Acep Basuni ditemani kru antara lain Mas Diki, Mas Toto Wahyudi yang selalu setia menemani kita, lebih-lebih melalui segmen Mutiara Hikmah yang selalu saya sampaikan setiap hari Selasa mulai pukul 4 sampai dengan pukul 5. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti bagi saudara yang sudah dan sedang berkumpul bersama keluarga. Semoga berbahagia dan sukses selalu mendapatkan berkah Allah. Dan bagi yang sedang dalam perjalanan pulang, semoga Anda selamat sampai tujuan. Bagi saudara yang masih di tempat bertugas, semoga Anda sukses selalu. Rekan Dakta yang dirahmati Allah, sore ini kita akan membahas, kalau kemarin sudah kita sampaikan bahwa antara lain terkait perempuan-perempuan yang haram dinikahi, sudah kita sampaikan. Berikutnya adalah larangan untuk memakan harta secara batal atau dengan cara yang haram. Lalu saat ini ayat berikutnya di Surat An-Nisa keempat, ayat berikutnya adalah 31. Dan insyaallah akan kita lanjut dalam 2 ayat rekan Dakta sore hari ini. Mudah-mudahan waktunya mencukupi untuk kita kaji di sore hari ini. Di qauluhu wa may yaf'al zalika udwanan, yang artinya siapa orang yang berbuat udwanan. Ini ayat 30 rekan Dakta. Yang artinya barang siapa wa may yaf'al, berbuat, melakukan sesuatu itu udwanan wa zulman, karena melakukan kezaliman, dosa, ini pasti Allah akan sediakan, pasti Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Fasaufa nuslihi nar, akan dimasukkan ke dalam api nar, api neraka. Siapa ini yang kategori
yaf'al zalika udwanan. Siapa ini? Adalah yang kemarin disampaikan, adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim, orang-orang yang memakan harta secara zalim dengan cara tidak halal. Itu adalah pekerjaan yang nanti Allah akan masukkan ke dalam neraka. Ini ancaman Allah. Fasaufa nuslihi nara. Siapa yang kemudian akan disampaikan? Siapa yang kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka Allah? Itu adalah orang yang mengambil harta secara batil, alias dengan cara yang haram. Maka kita ini dianjurkan untuk kasab, usaha, mencari maisah, kehidupan, itu dengan maisah atau kehidupan yang halal, dan harus menjauhi pekerjaan yang haram, mencuri hak orang, dia ambil dengan cara zalim. Dan ini hari ini sedang marak yang sangat luar biasa. Orang-orang yang melakukan kezaliman, mencuri hak orang, mengambil hak orang, dia kumpulkan harta dengan tanpa mengenali bahwa ini adalah halal, bahwa ini adalah haram, bahwa ini adalah syubhat. Semua dia makan, semua dia ambil, semua dia kumpulkan untuk masa depan. Padahal hati-hati rekan dakta yang dirahmati Allah. Kalau kita mempelajari filosofi api neraka yang secara hakiki dan secara jelas, itu yang lebih dulu akan terjadi filosofi nar, masuk ke dalam neraka, dalam pengertian hadis Rasulullah. Setiap daging yang tumbuh dan dihasilkan dari barang haram, dari mencuri, mengambil hak orang dengan cara batil, maka kemudian bukan kemudian kelak nanti Allah akan masukkan ke dalam nerakanya, tetapi di dunia akan dibawanya sangat berat untuk kebajikan. Kalau dia empankan ke anak hasil dari haram, hasil mencuri, hasil korupsi, maka itu kemudian akan tumbuh. Maka neraka dalam pengertian bukan api neraka secara hakiki, tetapi adalah secara majazi, bahwa seorang yang diempani, orang yang diberi makan dengan hasil haram, ia maka akan sulit untuk bisa berbuat baik, untuk menjadi orang benar, untuk menjadi orang soleh. Kenapa? Karena empannya adalah hasil daripada haram. Ini yang harus kita hindari. Jadi rekan dakta, usaha yang harus kita lakukan adalah tentu dengan cara halal, bukan dengan cara menzalimi hak orang lain. Termasuk di dalamnya adalah korupsi, mencuri, baik itu adalah lembaga maupun pribadi. Ini adalah dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena akan berakibat kepada keturunan, kepada anak, kepada cucu. Ketika diberikan kepada semua itu, maka akan berimbas dan sulit untuk menjadi orang yang baik dan benar. Apalagi kategori soleh sangat jauh, sangat tidak mungkin kalau empannya hasil atau diambil daripada yang haram dengan cara mencuri, dengan cara batil. Na'udzubillah.
Kan dalam keterangan ada disebut apa-apa yang masuk ke dalam diri orang, hal itu hasil dari haram, maka keluar, kharaja akan keluar haram. Dan waman akalal haram, waman akalal halal, orang yang makan hasil dari haram, hasil mencuri, termasuk orang yang memakan dari sesuatu yang halal, yang dibenarkan, yang hak, bukan dengan cara batil, maka itu akan menjadi solusi, akan menjadi hasil, akan yang baik-baik. Ini yang kemudian harus kita khawatirkan ketika kita mengambil hak orang lain, mencuri hak orang lain, menzalimi hak orang lain, karena nanti ia akan berimbas kepada perilaku, akhlak, kepada anak, cucu yang akan kelak di kemudian hari hidup. Itu sehingga untuk menentukan halal haram yang sudah jelas di dalam syariat, dan itu ternyata akan berimbas kepada perilaku siapa di antara keturunan kita yang kemudian hari akan hidup dan dia akan berakhlak, akan dia berperilaku jelek, berperilaku buruk karena masukkan ke dalam dirinya adalah dengan cara haram. Itu yang disebut dengan filosofi lahmin nabata min suhtin, daging yang tumbuh, yang muncul, yang jadi akibat dari haram, maka itu akan berimbas kepada perilaku yang jelek, perilaku yang bunuh, yang buruk. Yang ini yang dikhawatirkan justru ketika di dunia. Maka orang-orang yang hasil baik kekayaan dan hartanya itu kelak kemudian di saatnya diberikan, diempankan kepada anak dan cucunya, maka itulah harapan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kenapa? Karena hasilnya adalah baik. Kharajal halal, dakhalal haram, kharajal haram. Masuk haram, ya pasti keluarnya haram. Masuknya halal, pasti keluarnya halal. Ini yang perlu diperhatikan. Lalu yang kedua, yang karena tadi memakan harta dengan cara yang batil, amwalakum bainakum bil batil, itu adalah kelak kemudian orang akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Karena itu ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mencari harta, mencari kekayaan, jangan lalu kemudian kita lacur bahwa ini tidak ada yang tahu, ini ada kesempatan. Jangan, karena dikhawatirkan adalah anak dan cucu kita, semua keturunan yang nanti akan mendapatkan imbas akibat dari kesembronoan, akibat dari perilaku zalim, mengambil hak orang lain. Itu rekan. Lalu Allah sampaikan, wa kana zalika 'ala Allahi yasira. Dan hal ini bagi Allah adalah mudah. Mudah. Kenapa mudah? Tentu rekan, tidak ada kesulitan bagi Allah. Betapapun dia dengan rapat, dengan sangat tertutup, ketika tidak ada orang yang tahu, ketika ada kesempatan, ia ambil dan tidak tahu atasan, tidak tahu orang yang ada di sekelilingnya. Itu pasti baginya sangat mudah untuk memperlihatkan. Karena rekan dakta yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat kondisi saat ini rekan, ketika Allah menunjukkan tentu dengan cara mudah,
bagaimana musibah yang terjadi saat ini di tengah saudara-saudara kita yang sangat luar biasa ini. Itu tidak sulit baginya. Ini jelas Allah tunjukkan bahwa ini adalah merupakan perilaku orang-orang yang zalim, perilaku orang-orang yang serakah. Dan Allah perlihatkan saat ini apa yang terjadi di Sumatera sana, rekan dakta yang dirahmati Allah. Dan ini karena ulah manusia yang zalim, karena perilaku manusia yang serakah. Bagi Allah mudah, wa kana zalika 'ala Allahi yasira, akan sangat mudah. Mungkin kemarin orang-orang yang serakah masih bisa menutup rapat-rapat, masih dia bisa sembunyikan, masih dia bisa kelak. Dia berkata A, tetapi sesungguhnya B. Tidak berkata jujur. Tetapi berikutnya dengan mudah Allah perlihatkan seperti apa kayu-kayu yang terjadi di sekitar sana dan di bawah banjir. Dengan begitu rapihnya potongan-potongan kayu, begitu sempurnanya diperlihatkannya oleh Allah. Nih pekerjaan orang-orang yang serakah. Nih pekerjaan orang-orang yang zalim. Ini pekerjaan orang-orang yang tidak pernah bicara jujur, mengatakan A tetapi sesungguhnya B. Itu kelakuan mereka. Allah mudah memperlihatkan perilaku. Karena itu rekan dakta yang dirahmati Allah, ketika kita mentafsiri ayat wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, bagi Allah adalah mudah, bagi Allah memperlihatkan ini sangat mudah saat ini. Makanya rekan dakta, itu semua akibat. Boleh jadi itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang serakah, yang melakukan hanya segerintil orang. Tapi yang menjadi imbas dan akibat dari keserakahan orang tertentu, itu semua orang yang tidak berdosa pun akan terjadi, akan mendapat imbas dari kezaliman orang-orang yang tidak pernah tahu dan mengerti bagaimana bahayanya, bagaimana pembalakan liar, bagaimana penebangan pohon-pohon yang tanpa lebih dulu dianalisa seperti apa dampak akan terjadi ketika sembrono menebang pohon-pohon. Dan ini mudah bagi Allah memperlihatkan saat ini. Ini rekan dakta tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh terulang lagi. Apa yang kita sampaikan sore ini mudah-mudahan bisa didengar, bahwa ini memang tidak melulu atas fenomena alam yang terjadi saat ini. Tidak rekan, tapi ini adalah semua sisi lain bagaimana ini terjadi akibat daripada orang-orang yang serakah. Di dalam Al-Quran dijelaskan tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Dhaharul fasad, kerusakan terjadi di muka bumi. Fil ardi, di bumi. Tidak. Dengan apa? Kecuali bima kasabat aidin nas, kecuali hanya dengan keserakahan, hanya dengan perilakunya manusia yang sembrono, perilakunya manusia yang serakah, perilakunya manusia yang telah menzalimi, sehingga sekarang saat ini yang mendapatkan imbas adalah orang-orang yang tidak hanya orang yang zalim, tetapi adalah orang yang tidak berdosa pun mendapatkan efek, mendapatkan imbas dari kecerobohan, dari keserakahan orang-orang zalim. Rekan dakta yang dirahmati Allah, kalau kita berkaca kepada surat di mana ada Al-A'raf, di mana ada surat-surat yang lain tentang terjadinya kerusakan, di mana saat ini itu semua tidak bisa dilepaskan dari ulahnya manusia, tidak bisa dilepas daripada perilaku manusia yang karena zalim, yang karena serakah, yang karena khianat. Itu adalah akibat rekan, sehingga tidak bisa kita mengatakan bahwa itu adalah fenomena alam yang terjadi. Tapi fenomena alam selalu akan berhubungan dengan perilaku manusia yang saat ini,
yang tadi saya sampaikan, ya adalah untuk secara pribadi mengambil lahan, menebang pohon, terjadilah banjir. Itulah manusia. Keruksakan, zoharul fasad, di mana langit, di mana bumi. Ini rekan, harus menjadi perhatian kita semua. Ternyata bukan hanya orang-orang yang melakukan kezaliman ketika Allah akan menurunkan musibah yang saat ini termasuk yang terjadi di saudara-saudara kita. Ini rekan, jadi seperti kita untuk menjadi bahan pemikiran. Karena ketika Allah tidak memberikan musibah atau apapun bentuk, apakah itu mungkin fitnah, mungkin musibah, itu semata karena perilakunya manusia. Rekan, selalu itu kita menjadikan pedoman buat kita. Walaupun kita selalu bagaimana berpikir ketika Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan dari bumi akan muncul. Ketika itu air, maka air itu akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Kalau itu air, keberkahan. Kalau itu api, keberkahan. Itu semua akan menjadi sahabat bagi manusia. Air ketika turunnya berlebihan, maka itu akan membawa madarat, akan membawa bahaya. Api pun juga demikian. Karena kita takutlah apa yang akan terjadi ketika manusia ini tidak pernah mengerti dan tahu bersyukur kepada Allah. Nah, rekan dakta, di ayat berikutnya, in tajtadibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum, yang artinya jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, kabair itu dosa-dosa besar, maka bagaimana perbuatan maksiat yang kalau orang-orang munafik dibilang aku tidak membuat kerusakan, aku tidak berbuat maksiat kepada Allah. Itu klaim mereka orang-orang yang tidak paham. Maka berikutnya, di antara dosa-dosa yang dilarang, apa yang dilarang oleh Allah? Perbuatan maksiat. Padahal Allah begitu hebatnya memberikan kenikmatan kepada kita manusia. Tanpa pandang bulu, tanpa dipilah dan dipilih, semua Allah berikan. Semua Allah sediakan untuk manusia. Jangan kemudian kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita dengan kemudian kita melakukan perbuatan dosa, apalagi dosa besar. Kabair itu antara lain dosa besar di sini ada penafsiran adalah maksiat. Ya. Ada juga kesyirikan. Ya. Maksiat artinya perbuatan yang melawan hukum, melawan syariat, kedurhakaan, itulah maksiat. Ada kabair itu karena tarkis salat, meninggalkan salat. Kepada umat Islam dan kaum muslimin, hati-hati. Kita memiliki kesadaran bahwa ternyata ibadah yang kita lakukan berupa salat yang wajib, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu adalah juga ternyata menjadi mutualisme, simbiosis mutualisme. Itu keberkahan akan muncul ketika terutama muslimnya ia melakukan ibadah. Kabair itu termasuk meninggalkan sholat. Berarti meninggalkan sholat apa pula dengan hubungannya dengan banjir yang saat ini terjadi. Padahal itu kategorinya sholat, ya sholat. Ya musibah, ya musibah. Oh enggak. Yang tadi saya sampaikan simbiosis mutualisme itu adalah berakibat. Bagaimana? Karena ini kedurhakaan yang dilakukan oleh manusia. Itu yang disebut dengan kabair. Zina itu juga bagian dari dosa yang akan berimbas
kepada situasi dan kondisi. Jangan kemudian dengan tidak sholat, jangan kemudian dengan melakukan zina, jangan kemudian dengan melakukan judi, jangan melakukan kezaliman terhadap harta orang lain. Itu adalah terpisah dengan kejadian yang saat ini terjadi di tengah-tengah kita. Jangan berpikir seperti itu. Yang tadi saya bilang simbiosis mutualisme itu semua berakibat kepada situasi dan kondisi. Karena di dalam surat Al-A'raf dijelaskan, rekan dakta, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau anna ahlal qura amanu. Kalau saja ahli kampung, penduduk bumi, kita di mana hidup, di mana tinggal, beriman dan bertakwa. Amanu, beriman. Wattaqau, dan bertakwa. Berarti ciri daripada orang muslim, mukmin, beriman kepada Allah adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Bertakwa itu adalah merupakan realisasi dari keimanan. Bagaimana kita sebagai umat Islam dan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat, maka lakukan sholat. Kemudian ada insya Allah beberapa saat lagi kita akan melaksanakan dan menyongsong daripada kedatangan bulan suci Ramadan. Kita lakukan itu. Bagi yang mampu juga sekarang sedang berproses bagaimana untuk melaksanakan kewajiban kaum umat Islam dalam seumur hidup, yakni melaksanakan haji. Itu pekerjaan yang amanu, mengimani, dan ittaqau, bertakwa, melaksanakan semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada manusia umat Islam yang mukallafin. Ini rekan, dan itu bagian dari yang harus kita lakukan. Dan yang harus kita tinggalkan adalah maksiat, tidak melaksanakan sholat. Termasuk adalah kesyirikan yang dilakukan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Wahdahu la syarikalah. Dan itu kesyirikan yang Allah paling benci. Dia katakan dalam firman-Nya yang lain, semua dosa akan kuampuni. Innallaha la yaghfiruz dzunub. Allah kadang akan mengampuni, dia akan mengampuni kecuali semua. Kemarin juga saya sampaikan, ketika manusia itu bertobat, Allah masih berkenan menerima tobatnya. Hatta sehingga keadaan ia itu dalam keadaan tidak sadar, alias dalam keadaan sudah tidak lagi mengenal di antaranya. Itu yang disebut dengan malam yughargir. Allah tetap akan menerima tobatnya. Dan itu karenanya ketika kemarin disampaikan pula tentang bagaimana syarat-syarat bertobat yang selalu kita lakukan, mulai dari ucapan-ucapan istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya, terlebih selalu yang kita baca adalah setiap ba'da sholat. Ba'da sholat maghrib kita beristighfar. Ba'da sholat isya kita mengucapkan astaghfirullahaladzim. Ba'da sholat subuh kita juga mengucapkan subhanallah, astaghfirullah. Itu adalah cara bagaimana kita untuk bermohon ampun kepada Allah, alias bertobat. Ketika ada kabair yang terjadi, maka Allah selalu memberikan kesempatan untuk senantiasa bertobat. Selalu kita ucapkan istighfar setiap sholat fardu, ba'da sholat fardu. Selalu kita baca, karena harapan kita ketika ada terjadi dosa di kita, kemudian Allah berkenan karena memerintahkan untuk senantiasa bertobat. Istaghfiru, mohon ampunlah. Dan itulah bertobat sebagai syarat bagi kita diampuni dosa oleh Allah. Kalau sudah Allah memaafkan, karena kita senantiasa menyadari, mengakui bahwa banyak sekali dosa yang kita lakukan, kemudian kita sadar, kemudian kita bertobat, Allah
akan memberikan keberkahan. Maka tadi disebut dalam surat Al-A'raf, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau", bertakwa, bukan hanya beriman tetapi melaksanakan semua kewajiban-kewajiban. Amanu wattaqau. Apa yang bakal terjadi yang dijanjikan Allah? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Niscaya kami bukakan keberkahan, baik dari langit, minas sama, bahkan dari bumi. Ketika Allah turunkan hujan dari langit, kalau itu hujan air yang membawa berkah, tentu air yang menjadikan tumbuh, yang menjadikan subur adalah semua pepohonan, tumbuhan. Tetapi sebaliknya ketika itu air berupa musibah yang Allah turunkan, itu akan menjadi dan meluluh lantahkan kehidupan manusia. Seperti apa kerugian materi yang terjadi saat ini di Sumatera sana, ini sangat luar biasa. Berarti air ada kalanya pula dia membawa sekaligus membuka petaka bagi kehidupan manusia. Kalau itu airnya bukan berkah. Tapi kalau airnya berkah, yang tadi disebut dengan kami buka keberkahan, berarti air yang membawa kesuburan bagi tanaman dan lain-lain. Kehidupan manusia sehingga menjadi tenang karena airnya adalah dalam kondisi tidak berlebihan. Itulah air yang berkah. Kalaupun dari bumi, kalau itu berupa tumbuhan yang baik, yang bagus, yang tumbuhnya dan bisa dimanfaatkan oleh manusia, itu adalah juga tumbuh dari bumi. Jadi ada kalanya turun ke bumi, ada kalanya muncul dari bumi. Kalau itu yang membawa berkah bagi kehidupan manusia, itu adalah tentu yang menjadikan ketenangan. Maka tumbuhan yang muncul dan yang jadi saat ini, kalau memang betul-betul berkah dari berkah Allah atas turunnya hujan dari langit, itu akan menjadi ketenangan dalam kehidupan manusia, bukan kemudian kesibukan di sana sini untuk membantu sesama yang saat ini adalah terjadi, rekan dakta yang dirahmati Allah. Dan itu kemudian menjadi ibrah, la ayatin liulil albab, bagi orang yang mau berfikir tentu. Ma tunhauna, apa yang mereka larang, anhu baginya, maka niscaya akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkanmu di dalam tempat yang mulia, yakni surga. Kalau ini kemudian kita ambil ibrah, kita ambil dan kemudian menjadi bahan renungan buat kita, dan kita sadar untuk kemudian kita kembali ke jalan yang benar. Kita bantu sesama. Saat ini tentu saudara-saudara kita yang sedang kekurangan, yang tentu yang masih berpikir gua sore bisa makan atau tidak, kita bantu mereka, maka itu mudah-mudahan menjadi nukafir, artinya akan menghapus sayyiatikum, akan kesalahan-kesalahan kalian yang terdahulu, sayyiat. Dan kemudian nudkhilukum, dan kami masukkan kalian ke sebuah tempat yang mulia. Ini bisa dua, ada mulia dalam pengertian surganya Allah kelak, akan dimasuki orang-orang yang sabar, yang ketika dia mendapatkan musibah dia sabar, lalu kemudian ia kembali ke jalan yang benar, itu akan Allah masukkan ke dalam surganya. Dalam pengertian lain, mudkholan karima adalah menjadi tentu bagi kita ketenangan, karena nanti boleh jadi ada hikmah yang terjadi, di mana tempat yang telah Allah luluh lantahkan saat ini, setelah kemudian ada ketenangan, boleh jadi ada apa hikmahnya di balik itu semua yang hanya Allah yang tahu.
penting buat kita kesadaran untuk kembali ke jalan yang benar, alias kita banyak bertobat dan membantu terhadap sesama yang mereka saat ini sedang kena musibah. Tentu untuk meringankan, untuk membantu mereka, itu adalah sehingga kita akan bagaimana Allah menjanjikan akan dalam kehidupan yang tenang, akan dalam kehidupan yang mulia. Maka ini bagian dari saudara-saudara kita yang saat ini sedang mendapatkan musibah. Karena sudah jelas di dalam hadis Rasulullah, kita dengan mereka adalah saudara. Baik saudara yang seagama muslim atau saudara sebangsa dan setanah air, maka di sana ada bantuan kemanusiaan. Ada dua bagi kita umat Islam dan kaum muslimin. Apabila di antara tubuh satu dan merasakan sakit, maka sejatinya menjadi sakit semuanya. Tidak hanya orang yang jauh dari kita, karena mereka adalah saudara kita. Satu tubuh, mereka sakit, kita juga ikut membantu mereka. Kita harus nantiasa kompak. Dan juga yang penting buat kita adalah mendoakan mereka. Bukan hanya sekedar muhasabah, tapi membantu juga secara materi, sumbangan. Dan saat ini gerai-gerai pos-pos untuk kita bisa membantu mereka terbuka di mana-mana. Kita memang dianjurkan oleh Islam, kita memang dianjurkan oleh syariat untuk saling membantu bahu-membahu dengan sesama, baik itu yang seagama maupun saudara sebangsa, karena tentu tidak ada larangan untuk kita membantu mereka. Bahkan ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada karena ahli, dia adalah fiddin, ada yang ahli karena fil watan, karena kemanusiaan. Yang ini penting. Dan doakan yang tentu buat kita adalah mereka mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ganti daripada musibah saat ini yang terjadi dengan kesenangan, ketenangan, dan tentu adalah kemuliaan bagi sebuah jati diri bangsa. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian penting buat kita melalui ruang dengar 1,7 FM yang selalu saya sampaikan setiap Selasa sore. Ini bermanfaat tentu rekan. Antara lain, kesimpulan di ayat yang saya sampaikan adalah jangan kemudian kita melakukan kezaliman di atas muka bumi ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang haram, pekerjaan yang batil, karena itu akan berimbas kepada perilaku, kepada tumbuhnya keturunan anak-anak kita, anak-anak cucu kita. Bagaimana kita harus bisa memilah dan memilih mana yang halal, mana yang boleh diberikan kepada keturunan kita. Berikutnya tentu ia akan mendapatkan di mana ketika dia tidak bersabar, ya, tetapi ketika dia bersabar, maka itu adalah tentu yang berbeda. Fasaufa nuslihi nara, dan bagi Allah akan sangat mudah baginya untuk apapun yang saat ini terjadi. Mungkin saja saat ini kalau menurut nalarnya kita manusia sangat luar biasa musibah ini, tapi ketika kita berpikir kembali kepada Allah, maka berharap mudah-mudahan. Dan termasuk daripada kita menghindari pekerjaan-pekerjaan maksiat terhadap Allah, menghindari kezaliman, menghindari untuk tidak beribadah kepadanya, menghindari syirik, menghindari menyekutukan Allah, menghindari zina, menghindari melakukan kezaliman, mengambil hak orang. Itu bagian dari kabair. Ma tunhauna, dan itu dengan kebajikan maka akan menjadi nukaffir ankum sayyiatikum, akan digantikan oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Kejelekan
keburukan, kemaksiatan yang terjadi selama ini, yang dilakukan oleh manusia-manusia yang zalim kepada Allah, maka kemudian kita gantikan dengan kebajikan-kebajikan. Atau dengan kata lain, sebagai muslim, kita memang manusia itu dianjurkan untuk senantiasa bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian lacur dalam perbuatan, dalam musibah, tidak lacur dalam kesedihan, tetapi kita bangkit karena kita ingin tentu kehidupan yang lebih bagus. Kita ingin kehidupan yang lebih baik. Ketika kita diberikan oleh Allah ternyata keamanan dan ketenangan serta ketentraman oleh Allah di daerah kita, kita bersyukur kepada Allah. Banyak bertobat, banyak mendekatkan diri, banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir, Allah akan memasukkan wa nudkhilkum, dan Allah akan sampaikan mudkhalan karima, ke sebuah kedudukan yang mulia, yang indah di hadapan Allah. Karena perilaku dan akhlak kehidupan manusia, perilaku kita akan berimbas kepada kondisi dan keadaan yang saat ini terjadi. Maka tidak ada lain kecuali yang pertama, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak bertaqarrub kepada Allah. Lalu kemudian hindarkan perbuatan-perbuatan maksiat, hindarkan perbuatan-perbuatan zalim, hindarkan perbuatan khianat terhadap orang yang lain, hindarkan perbuatan serakah terhadap orang lain yang itu tidak ada membawa keuntungan buat pribadinya, termasuk akibatnya yang bakal terjadi karena makanan yang haram, maka itu akan terjadi dan akan berimbas, akan berakibat kepada anak dan cucu orang yang tersebut, nauzubillah. Sehingga tidak bisa kita berharap untuk dari sesuatu yang haram, untuk dari sesuatu yang khianat, kemudian akan kita umpankan kepada keluarga, akan kita berikan kepada anak cucu kita, kemudian berharap menjadi orang yang baik. Jangan berharap seperti itu. Karena idza dakhalal haram kharajal haram. Apabila empannya hasil daripada haram, daripada kezaliman, kemudian pasti akan menghasilkan daripada akhlak yang tidak bagus. Ya, kalau orang bilang ada, kalau anaknya tentu orang tuanya mencuri, anaknya pasti juga menjadi maling. Itu rekan, itu harus kita pegang, bahwa karena kita penting buat selalu berpikir jangan sesuatu yang kemudian yang haram, yang halal, yang haram saja sulit, tidak ada itu. Tetapi bagi kita untuk sekuat dan sedapat mungkin untuk menghindari dari barang-barang yang haram, sehingga apa yang masuk ke dalam perut kita, apa yang dimasukkan ke dalam perut anak-anak kita, diempankan kepada mereka itu daripada yang halal, maka kemudian akan menjadi yang baik insyaallah. Maka kebajikan-kebajikan yang saat ini termasuk membantu saudara-saudara kita, itu akan bermanfaat buat mereka. Itu akan sangat bermanfaat buat mereka, termasuk mendoakan mereka sehingga mereka itu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir nanti insyaallah di ayat berikutnya, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Sore ini apa yang saya sampaikan tentu itu adalah merupakan kebenaran dari Allah, dan tentu segala kesalahan dan kealfaan daripada saya Haji Acep Basuni mohon undur diri. Dan mudah-mudahan sekali lagi kami ucapkan dari studio, mudah-mudahan para pendengar semua, para pencinta Radio Dakta di acara segmen Mutiara Hikmah ini, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kita insyaallah. Berharap dan berdoa, kita tidak pernah berhenti kepada Allah, bertobat, beristighfar atas semua kejadian ini. Kita ambil hikmah dan kita ambil ibrahnya. Demikian rekan dakta, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.